selamat datang di channel ACPedia. Hari ini kita bahas mengenai kapasitor keping sejajar. Apa sih kapasitor keping sejajar itu? Kapasitor keping sejajar merupakan kapasitor sederhana yang terdiri dari dua plat sejajar, dua plat konduktor sejajar, dan dipisahkan dengan sebuah bahan isolator. Jadi ini ada dua plat nih, luasnya masing-masing A, terpisah sejauh D. Ini dipisahkan oleh sebuah bahan isolator yang tidak menghantarkan listrik ya. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga yang sebelah kiri positif, sebelah kanan negatif. Besar kapasitasnya untuk keping sejajar kita bisa rumuskan dengan C sama dengan epsilon 0 A per D, di mana C merupakan kapasitas kapasitor, A merupakan luas plat, D merupakan jarak antar plat. Epsilon 0 sendiri merupakan permitivitas ruang vakum, besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 farad per meter. Nah, ada beberapa cara untuk memperbesar kapasitor keping sejajar. Yang pertama, memperlebar luasnya. Semakin besar luas, semakin besar kapasitasnya. Tapi kalau luasnya makin besar, ukurannya makin besar dong. Kalau ukurannya makin besar, maka gimana solusinya? Yaitu digulung. Seperti ini. Jadi ini makin luas nih. Tapi kalau digulung, ukurannya makin kecil. Yang kedua adalah memperpendek jarak antar plat. Jadi ini plat dipendekin. Maka kapasitasnya akan makin besar. Tapi ada jarak amannya agar tetap sebagai kapasitor. Kalau ini nempel, maka ini ya konduktor biasa. Mengalirkan arus listrik seperti biasa, bukan kapasitor lagi. Yang ketiga adalah menambahkan bahan dielektrik di sini. Nah, kalau ditambahkan bahan dielektrik, maka persamanya C sama dengan K epsilon 0 A per D, ditambahkan K-nya. K itu merupakan konstanta dielektrik. Dielektrik sendiri merupakan bahan material isolator yang tidak mengandalkan arus listrik. Contoh soal pembahasan. Contoh soal 1. Gambar di samping menunjukkan dua kapasitor keping sejajar 1 dan 2. Ada kapasitor 1, ada kapasitor 2. Yang tanyakan perbandingan kapasitas kapasitor keping sejajar 1 dan 2. Berapa sih perbandingannya gitu ya? Yuk kita langsung aja ya jawab ya. Nah, kapasitor 1. Oke, kita bisa menggunakan rumus C1 sama dengan epsilon 0 A1 per D1. A1-nya yaitu luasnya A, D1-nya jaraknya berapa? 2D, sehingga kita peroleh 2-nya ke depan ini ya, jadi 1,5, 1 per 2, epsilon 0 A per D. Kapasitor 2 juga caranya sama ya, yaitu C2 sama dengan epsilon 0 A2 per D2. Kita substitusi aja A2-nya besarnya 3A, jaraknya D, sehingga kita peroleh 3-nya ke depanin 3 epsilon 0A per D. Perbandingannya tinggal masukin aja C1 per C2, C1-nya setengah, C2-nya 3, sehingga kita bisa peroleh, ini kan 3 itu 3 per 1 ya, jadi dibalik 1 per 3, 1 kali 1 itu 1, 2 kali 3 itu 6, sehingga perbandingannya adalah 1:6. Oke, kita lanjut ke contoh soal 2, yuk kita lihat. Ada kapasitor keping sejajar, awalnya jaraknya D nih, jarak antar platnya. Kemudian diubah menjadi 1,5D, jadi ada perubahan jarak nih. Terus, yang kedua, kondisi yang kedua adalah ditambahkan dielektrik dengan konstanta 2. Nah ini ya, yang ditanda merah ini nih. Nah yang tanyakan adalah berapa perbandingan kapasitas kapasitor awal dan akhir. Yuk kita jawab. Awalnya adalah jaraknya D, terus tanpa dielektrik, sehingga persamaannya C1 sama dengan K1 epsilon 0 A1 per D. Karena tanpa dielektrik, maka ini udara, K1-nya yaitu 1 nilainya, A1-nya A, D1-nya D, sehingga C1-nya epsilon 0 A per D. Kapasitas akhirnya, nah ini setelah jaraknya diubah nih, dan dimasukkan dielektrik. K2-nya yaitu besarnya 2, D2-nya besarnya 1,5D. Kita bisa tulis 1,5 itu 3 per 2, sehingga bisa tulis
4/3 epsilon 0 A per D. Perbandingannya tinggal substitusi aja, C1 per C2. C1-nya epsilon 0 A per D, C2-nya 4/3 epsilon 0 A per D. Ini bisa dicoret gitu ya, sehingga C1 banding C2-nya 1, ini tinggal dibalik, 3/4, maka hasilnya 3/4. Mudah ya? Oke, kita langsung lanjut ke contoh soal nomor 3. Ini soal on MIPA tingkat wilayah tahun 2014. Perhatikan soalnya. Sebuah keping kaca mengisi ruang di antara dua elektroda nih, keping sejajar. Awalnya kapasitor dihubungkan dengan tegangan 20 volt. Keping kemudian ditarik keluar. Jadi si kacanya ini ditarik keluar nih tanpa gesekan. Anggap permitivitas kaca itu 6. Kapasitansi tanpa kaca awalnya itu 10 nanofarad. Yang ditanyakan, hitung perubahan energi pada kapasitor. Oke, kita diketahui ini tegangannya, kemudian dikeluarkan tuh si dieлекtriknya, permitivitasnya tahu besarnya 6, dan kapasitas tanpa kacanya 10. Jadi kapasitas awal tuh tanpa dielektrik, ya kita udah tahu nilainya berapa nih, 10 nanofarad. Menghitung energinya ya udah pakai rumus, karena C-nya udah ada, V-nya udah ada, menggunakan W sama dengan C kali V kuadrat dibagi 2. Tinggal substitusi aja. C-nya itu 10 nano itu 10 pangkat min 9 ya. V-nya itu 20 dikuadratkan dibagi 2. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 joule. Nah, kalau menggunakan dieelektrik, nah ini ya, ini dieelektrik, harusnya sih ini awal sih sebenarnya, tapi sama aja lah ya. Ini menggunakan dieelektrik nih, artinya masih ada kacanya. Maka C-nya itu beda kalau ada kacanya. Kita kalikan dengan konstanta permitivitasnya. Sehingga C-nya itu sama dengan K-nya itu 6, C0-nya itu 10, sehingga hasilnya 60 nanofarad. Menghitung energinya sama, menggunakan W sama dengan C kali V kuadrat dibagi 2. Tinggal substitusi aja, C-nya 60 kali 10 pangkat min 9, V-nya tetap sama, yaitu 20 volt, tinggal dikuadratkan dibagi 2. Maka hasilnya adalah 12 kali 10 pangkat min 6 joule. Perubahan energinya, oke, jadi ini awal sebenarnya, ini akhir, sehingga tinggal selisihkan aja. 12 kali 10 pangkat min 6 dikurangi 2 kali 10 pangkat min 6. Karena ininya sama, 10 pangkat min 6, 12 dikurangi 2, hasilnya 10. Jadi perubahan energinya sebesar 10 kali 10 pangkat min 6 joule atau 10 mikrojoule. Kita lihat contoh soal berikutnya. Ada kapasitor plat sejajar nih, luasnya A terpisah sejauh D. Ini ada plat sejajar, luasnya A, terpisah sejauh D. Di antara plat kapasitor diisi dua bahan dieelektrik yang berbeda. Masing-masing K1-nya 6 dan K2-nya 8. Jadi ini dua elektrik beda nih, K1 dan K2, yang tanyakan kapasitas totalnya. Kalau kita perhatikan, ini karena dua dieelektrik yang berbeda, maka ini akan membentuk dua kapasitor ya. Ini kapasitor 1, sebut aja. Yang sebelah kanannya kita sebut dengan kapasitor 2. Kita hitung satu-satu ya. Nah, kita ilustrasikan dulu deh supaya gampang. Jadi ini kapasitor 1 sebelah kiri, kapasitor 2 sebelah kanan, sehingga kalau dibentuk seperti ini. Nah, ini rangkaiannya adalah rangkaian, betul sekali, paralel. Nah, kita hitung satu-satu dulu ya. Kapasitor 1 berarti C1 sama dengan K1 epsilon 0 A1 per D1. Substitusi nilai K1-nya itu 6. A1-nya, misalkan ini luasnya A nih, karena setengahnya berarti luasnya itu A per 2, sehingga hasilnya C1 6 dibagi 2 itu 3 epsilon 0 A per D. Kapasitor 2 juga sama, C2 sama dengan K2 epsilon 0 A per D. Substitusi nilai K-nya itu 8, A2-nya itu A per 2, sehingga kita peroleh 8 bagi 2 itu hasilnya 4 epsilon 0 A per D. Gabungannya, ini kan kita udah tahu ya, rangkaiannya paralel. Sehingga C paralel sama dengan C1 ditambah C2. Tinggal jumlahin aja. C1-nya 3, C2-nya 4, 3 ditambah 4, 7 epsilon 0 A per D. Contoh soal yang terakhir ya, ini agak susah.
Masih soal on MIPA tingkat wilayah tahun 2011. Ini soalnya cukup panjang karena nilainya juga lumayan. Ini ada alat pengukur bahan bakar. Ini bahan bakarnya nih menggunakan dua dielektrik gitu ya. Nah, konstanta dielektrik efektifnya gabungannya nih kita sebut dengan KEF. Nah, alat tersebut kalau misalkan nilainya itu 1 kalau tangki kosong, jadi nggak ada bahan bakar nih, berarti isinya udara semua, nilainya 1. Kalau isinya full, maka konstantanya itu K, ini isinya full bensin, konstantanya itu K. Nah, kalau misalkan platnya punya dimensi W-nya, lebarnya itu W, tingginya itu L, dan bahan bakar tingginya itu H. Yang tanyakan ini ya, yang pertama adalah persamaan KF itu seperti apa. Yang kedua, kalau di isi bensin, K-nya segini, nanti hasilnya seperti apa. Kalau diganti metanol, nilai dielektriknya segini, hasilnya berapa. Terus pilih mana yang lebih praktis. Apakah bensin atau etanol. Kita diketahui dulu ya, udah diketahui yaitu kalau hanya udara, kalau kosong nih, udara aja, nilainya 1. Kalau terisi full bahan bakar, nilainya itu K. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambarnya, misalkan jarak antar platnya itu D. Kita tahu bahwa tinggi bahan bakar H, tinggi platnya itu L, maka tinggi udaranya sisanya adalah L dikurangi H. Kalau kita bayangkan ini kan dielektrik 1 udara, dielektrik 2 bahan bakar, maka bentuknya ada 2 kapasitor. Kapasitor yang atas itu udara, kita sebut C1, kapasitor yang bawah itu bahan bakar, kita sebut dengan C2. Kalau rangkaiannya seperti ini, maka rangkaiannya adalah paralel. Kita hitung satu-satu ya. Yang pertama, kalau diisi udara nih yang atas nih, maka rumusnya sama, C1 sama dengan K1 epsilon 0 A1 per D1. K1 kalau udara itu nilainya 1, luasnya adalah panjang W dikali tingginya itu L dikurangi H per jarak antar platnya itu D, sehingga hasilnya epsilon 0 W dalam kurung L min H dibagi D. Ini L-nya L besar ya, yang ini. Kita lanjut ke konstanta dielektrik 2. Berarti C2 sama dengan K2 epsilon 0 A2 per D. K2-nya yaitu bahan bakar, nilainya K besar. Luasnya yaitu W dikali tingginya. Dari sini ke sini tinggi bahan bakar itu H. Sehingga hasilnya C2 sama dengan K epsilon 0 W kali H dibagi D. Gabungannya karena dipasang paralel tinggal dijumlahkan aja, yaitu C1 tambah C2. C1-nya itu ini, C2-nya itu ini. Kalau kita gabung, maka kita bisa tulis ini kan epsilon 0 W per D itu sama nih. Kita keluarkan sisanya L, H, K dali H. Kita bisa tulis K dengan H digabungkan, ini H ada H, berarti K dikurangi 1 dalam kali H ditambah dengan L. Sehingga konstanta dielektrik efektifnya yaitu KEF sama dengan dalam kurung K dikurangi 1 dikali H ditambah L. Ini pertanyaan yang pertama, udah kita bisa jawab ya. Yang berikutnya, pertanyaan yang B. Kalau diisi bensin, di bensinnya konstanta elektriknya 1,95. Berapa kalau misalkan tinggi bensinnya itu 1/4, setengah, dan 3/4? Kita jawab ya. Kalau diisinya bensin, kita udah tahu rumusnya KF itu K-1 kali H tambah L. Substitusi nilai K-nya itu 1,95 dikurangi 1, hasilnya 0,95 dikali H ditambah L. Nah, kalau tinggi bensinnya 1/4, kita substitusi aja nih H-nya diganti 1/4 L. Sehingga hasilnya 0,95 per 4 ditambah 1. Hasilnya 4,95 per 4 L. L itu tinggi platnya ya. Oke, itu kalau diisi 1/4. Kalau diisi setengah gimana? Tinggal substitusi aja, H-nya diganti dengan
setengah, sehingga hasilnya 2,95/4L. Kalau diisinya 3/4 ya, sama tinggal substitusi aja ya. Hasilnya 6,95/4L. Ini untuk jawaban yang B, kalau diisi dengan bensin. Kita lihat pertanyaan yang C. Kalau diisi metanol, konstanta elektriknya itu 33, berapa K efektifnya kalau diisi 1/4, setengah, dan 3/4. Yuk kita hitung. Substitusi nilai K-nya 33 dikurangi 1, hasilnya 32 dibagi 4, 8. Ini persamaannya. Kita tinggal hitung untuk bensin, K-nya 1/4, tinggal 8 dikali 1/4, yaitu hasilnya 2. 2 ditambah 1, 3L. Kalau setengah, 8 dikali setengah itu 4, 4 ditambah 1 itu 5L. Kalau 3/4, 8 kali 3 dibagi 4 itu hasilnya 6. 6 ditambah 1 itu 7. Nah, pertanyaan yang D. Berdasarkan hasil B dan C, untuk bahan bakar manakah alat ukur ini lebih efektif praktis? Kalau dilihat ya angkanya, yang untuk metanol kan lebih enak ya. 3L, 5L, 7L. Nggak ada koma-komanya nih. Maka kalau segi perhitungan, metanol itu lebih praktis dibandingkan bensin. Oke, ini ada latihan buat belajar. Silakan dibaca. Ini ada kapasitor plat sejajar, ini kapasitor platnya. Luasnya A terpisah sejauh D. Ini jarak antar platnya itu D. Diisi oleh 3 dielektrik. K1-nya itu 4, yang ini. K2-nya itu 8, yang atas. Dan K3-nya itu 12, ini yang bawah. Nah, yang ditanyakan adalah kapasitansi kapasitor nih, totalnya itu persamaannya gimana dalam K, A, dan D. Yang B, jika A-nya 50 cm persegi, D-nya 8,85 mm, yang tanyakan kapasitansinya itu berapa. Jadi kan ini udah dapet nih, C-nya itu gimana dalam bentuk K, A, dan D, tinggal substitusi nilainya berapa. Yang pertanyaannya C adalah jika kapasitor dihubungkan dengan tegangan 20 volt, maka muatannya yang tersimpan itu berapa. Ya, bisa menggunakan C sama dengan Q per V. C-nya dapat dari pernyataan yang B, V-nya 20 volt, maka Q-nya ketemu. Oke, semoga paham. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silakan tombol klik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari ACP dia.